Demi nama Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Sama seperti saya katakan, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati firman Tuhan. Kali kegagalan. Nah, seperti dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu artinya bahwa sudah dikasih oleh Tuhan, tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Katakan amin. Semua manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Dan kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16. Saya sudah tampilkan firman depan. Kita akan baca bersama-sama. Pada itu yang ketiga, Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sekali lagi saya bacakan buat kita. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, tapi sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan firman Tuhan ini saja, kita melihat bahwa di sini katakan sebab 7 kali orang pernah jatuh. Itu menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Semua manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang Tuhan hendaki ialah bukan sebuah kegagalan, tetapi bagaimana sikap kita terhadap sebuah kegagalan. Amin. Bagaimana sikap kita terhadap sebuah kegagalan? Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kita pasti pernah mengalami sebuah kegagalan. Bahkan kita lihat sampai kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mencatat bahwa tokoh-tokoh di Alkitab pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan mereka. Ada manusia yang diciptakan Tuhan, manusia yang pertama yang bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, tidak bisa berbicara dengan Tuhan, tetap gagal juga. Abraham tetap gagal juga. Apa kegagalan Abraham? Berbohong, tidak mengakui istri sebagai salah satu istrinya. Apa kegagalan Abraham? Hanya karena mungkin kurang sabar menunggu waktu Tuhan, mengikuti nasihat dari istrinya, tidur dengan pembantunya istrinya. Pada akhirnya lahirlah anak itu dan menjadi perseteruan antara anak dari istri sah dengan anak yang bukan istrinya. Akhirnya terjadi perseteruan sampai hari ini. Ingat Bapak Ibu, sebuah kegagalan itu bisa membawa dampak yang besar jika kita tidak berhati-hati. Ishak gagal juga mengikuti kegagalan dari ayahnya, yaitu berbohong, tidak mengaku istrinya sebagai istrinya. Yakub gagal juga mengikuti kegagalan dari ayahnya, dari opanya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Anak-anaknya berbohong berbalik berbohong kepada dia juga. Artinya anak-anak Yakub juga ikut berbohong. Jadi kegagalan ini menjadi sebuah keturunan. Kegagalan ini menjadi keturunan. Kegagalan Abraham turun kepada anaknya Ishak pun ikut gagal. Ishak turun ke anaknya Yakub pun ikut gagal. Yakub gagal turun ke anak-anaknya pun ikut gagal. Pada akhirnya kembali berbohong kepada dia. Musa gagal juga, tapi dikasih Tuhan sekalipun Tuhan berkata, Musa adalah hamba-Mu yang hatinya sangat lembut. Tapi Musa gagal juga. Apa kegagalan Musa sudah dikasih oleh Tuhan? Hanya karena tidak mampu menahan emosinya terhadap bangsa Israel yang suka berontak. Akhirnya dia marah terhadap bangsa Israel dan pada akhirnya dia melanggar titah Tuhan. Gagal juga. Daud gagal juga, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja, dengan enaknya di istana, dia perintahkan prajurit untuk pergi ke medan pertempuran berperang. Lalu dia enaknya duduk di rumah. Dia mengingini istri dari para prajurit.
Daud gagal juga Bapak Ibu. Salomo gagal juga Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan. Itu artinya kita melihat bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Semua manusia pasti kegagalan. Tetapi yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan hendaki dari kita ialah bagaimana sikap kita terhadap sebuah kegagalan itu sendiri. Amin. Ada orang yang ketika sudah jatuh dalam sebuah kegagalan dan dia tidak tahu lagi untuk bangkit dari kegagalan, dia merasa bahwa ya inilah sudah menjadi kutukan buat saya, ya inilah sudah menjadi nasib, ya inilah sudah menjadi takdir. Tapi bisa dikasih dari Tuhan, Tuhan tidak pernah mentakdirkan manusia untuk hidup dalam sebuah kegagalan, bahkan hancur dalam sebuah kegagalan. Kegagalan itu memang menjadi strategi dunia, menjadi iblis, tetapi Tuhan ingin supaya kita harus mampu menghadapi setiap sebuah kegagalan yang kita hadapi, termasuk Bapak Ibu gagal dalam menjaga kekudusan, gagal dalam menjaga sebuah kekudusan. Tetapi Tuhan mau supaya bangkit kembali. Amin. Haleluya. Itu adalah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Musa gagal mentaati perintah Tuhan karena ia marah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Kalau kita lihat dalam Bilangan pasal 20 ayat yang kedua sampai dengan 12. Demikian juga Raja Daud gagal mempertahankan kekudusan dengan mengambil Batseba istri Uria menjadi istrinya. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Petrus gagal mempertahankan imannya dalam Matius pasal yang ke-69 sampai ayat yang ke-75. Bahkan 3 kali Petrus mengalami sebuah kegagalan. 3 kali Petrus mengalami kegagalan. Apa kegagalan Petrus? Ketika waktu Yesus ditangkap, pada waktu Yesus ditangkap dan Bapak Yudas bersama dengan rombongan datang untuk menangkap Yesus, Petrus tampil sebagai pahlawan yang jaga perang, yang menghunuskan pedangnya, mematok telinga salah seorang dari imam. Lalu ketika Yesus ditangkap dan dikirim ke kerumunan orang banyak, dan seorang datang dan berkata kepada Petrus, bukankah engkau juga salah seorang dari muridnya? Petrus berkata, aku tidak mengenal orang itu. Kegagalan Petrus pertama. Dia tidak menyadari kegagalan pertama, akhirnya masuk ke kegagalan yang kedua. Datang lagi seorang dan berkata kepadanya, sepertinya kamu juga ada salah seorang dari muridnya. Dia berkata, aku tidak mengenal orang itu. Jatuh dalam kegagalan yang kedua. Masih juga perlu berwaspada. Dia masuk pada kegagalan yang ketiga. Datang lagi seorang perempuan dan datang dan berkata, Petrus, hai Simon, kamu juga adalah salah seorang muridnya, karena yang aku lihat tiap hari kamu selalu bersama-sama dengan dia. Petrus kegagalan yang ketiga makin parah dan berkata, sumpah aku tidak mengenal orang itu. Setelah dikasih itu, namun kegagalan Petrus pada kegagalan yang ketiga, dia mulai sadar bahwa dia sudah 3 kali jatuh dalam kegagalan. Dia harus bangkit dari kegagalan itu. Dia harus bangkit dari kegagalan itu. Dia mengakui kesalahannya. Ingat Bapak Ibu, orang yang jatuh dalam kegagalan lalu dia menyadari kegagalannya, dia datang kepada Tuhan mengakui kesalahannya, maka saya beritahu Tuhan setia dan adil. Amin. Tuhan berkuasa untuk memulihkan, asalkan dengan sikap kita dalam mengatasi atau menghadapi sebuah kegagalan itu. Itu bisa dikasih oleh Tuhan. Sesungguhnya bukan kegagalannya yang Tuhan harapkan terjadi atas setiap kehidupan kita. Perhatikan kalimat ini. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kita ialah respon kita dalam menyikapi sebuah kegagalan. Respon kita dalam menyikapi sebuah kegagalan. Tuhan tidak mau kita menyerah pada keadaan. Tuhan tidak mau kita menyerah kepada sebuah kegagalan. Tuhan tidak mau kita menyerah pada sebuah kejatuhan kita. Tetapi Tuhan mau kita bangkit. Makanya dalam Amsal tadi berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Tapi orang pasti akan roboh dan pecah. Nah, sebagai Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan kita melihat bahwa Salomo adalah seorang yang penuh hikmat yang luar biasa.
Dan kita lihat kasih Tuhan, ketika pada waktu Tuhan datang, Tuhan bertanya kepada Salomo, apa permintaanmu? Nah, Alkitab mencatat bahwa Salomo tidak meminta harta kekayaan, Salomo tidak meminta umur panjang, Salomo tidak meminta kelimpahan, tapi Salomo meminta hikmat. Itu artinya Salomo benar-benar sangat menyadari. Kenapa Bapak Ibu? Karena hikmat itulah yang mampu menolong kita untuk bisa mengatasi sebuah kegagalan. Amin. Hikmat itu yang membantu menolong kita untuk membawa hidup kita ini benar-benar murni hadapan Tuhan. Hikmat memampukan kita untuk menolong kita bagaimana kita bisa memperlama, kita bisa memperbaiki kelakuan hidup kita setiap hari kalau sudah dikasih oleh Tuhan. Tetapi Salomo pun jatuh. Makanya dalam Amsal Salomo menyampaikan 7 kali orang benar jatuh namun dia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kata orang fasik artinya apa? Bisa dikasih oleh Tuhan. Orang yang hidup di luar Tuhan ketika jatuh dan mereka akan makin terpuruk di dalam kejatuhan. Tapi orang benar mereka akan pasti bangun. Kenapa Bapak Ibu? Karena Roh Kudus yang memampukan menolong kita untuk bisa bangkit kembali, dan hikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk bisa mengatasi, menangani setiap kegagalan demi kegagalan yang dihadapi. Haleluya. Nah, sekarang kita bisa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita bisa bangkit dari sebuah kegagalan? Bagaimana sikap kita supaya bisa dapat bangkit dari sebuah kegagalan? Baru saya dikasih oleh Tuhan, saya mencatat ada 4 poin penting. Bagaimana supaya kita bisa bangkit dari sebuah kegagalan? Yang pertama saya dikasih oleh Tuhan, rendahkanlah hati di hadapan Tuhan. Amin. Ketika engkau sudah jatuh, mari sadarlah itu dan rendahkan hati di hadapan Tuhan. Petrus 3 kali mengalami kegagalan. Ketika dia sadar akan kegagalannya, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan memulihkan kehidupan. Dan ini harus dikasih oleh Tuhan. Setiap orang yang bangkit dari kegagalan, Tuhan akan pakai hidupnya dengan dahsyat luar biasa. Setiap orang yang bangkit dari kegagalan, dia akan melihat kesuksesan, kemenangan, kemerdekaan terlimpah di depan mata. Dia akan mengalami pemulihan. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Jangan mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati dia akan terus hidup dalam keterpurukan, kesengsaraan dan penderitaan hidup. Tapi orang yang menyadari akan kegagalannya, menyadari akan kejatuhannya, lalu dia bangkit dari kegagalan, lalu dia merendahkan di hadapan Tuhan. Artinya dia berserah kepada Tuhan. Biarlah kuasa kedaulatan Tuhan yang memulihkan kita. Haleluya. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu ingat berita sekitar beberapa tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan militer, seorang penginjil yang terkenal. Dia kalau sudah tampil konter KKR itu, yang bertobat bukan 10, 20 atau ratusan, tapi ribuan bertobat. Ini pernah mengalami kejatuhan, kegagalan. Dia jatuh dengan wanita, gagal. Namun pada waktu kemudian ini menyadari kegagalan, yang merendahkan hatinya dalam Tuhan. Apakah Tuhan menolaknya Bapak Ibu? Tuhan pulihkan hidupnya. Orang benar ketika waktu dia gagal, lalu dia menyadari kegagalan, dia berbalik kembali kepada Tuhan dan merendahkan dirinya. Tuhan tidak pernah menolak Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menolak. Amin. Tuhan menerimanya dengan sukacita, dengan lapang dada. Tuhan pulihkan hidupnya. Asalkan apa yang terjadi Bapak Ibu, rendahkan hatimu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena ini yang terpenting dalam kehidupan kita, mau dikasih oleh Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-19, kita baca sama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Kita buka kitab kita bersama-sama Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama dulu. Dan tolong dicatat ayat ini, supaya ayat ini untuk menolong kita setiap hari. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Sudah apa?
1, 2, 3. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendasarkan dan menjadi kudus, dan oleh karena engkau mengolekkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saya baca ayat ke-20. Sebab itu sesungguhnya aku mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Perhatikan kalimat ini berkata, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan di hadapan Tuhan. Orang yang menyadari akan kegagalan kejatuhannya, lalu dia menyesalinya, lalu dia datang merendahkan di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan yang bagus dikasih oleh Tuhan. Yesus sudah memberikan perumpamaan ketika seorang mempunyai 2 anak laki-laki, yang bungsu dan yang sulung. Yang bungsu meminta pembagian warisannya, meminta jatah warisannya. Ketika diberikan warisannya kepadanya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh, dia pergi merantau, dia berfoya-foya di sana bersama dengan pelacur-pelacur. Alkitab mencatat Yesus memberikan perumpamaan. Dia pergi ke negeri yang jauh, dia berfoya-foya dengan pelacur-pelacur, dia menghabiskan seluruh harta warisannya. Lalu ketika semuanya sudah menjadi habis di tangannya, sampai-sampai dia tidak bisa lagi untuk membeli makanan, pada akhirnya apa terjadi Bapak Ibu? Dia harus makan dari makanan babi. Akhirnya dia bekerja di sebuah peternakan, orang yang punya peliharaan babi. Dia bekerja di situ. Lalu setiap kali dikasih makan babi dan makan isi sama makan dia makan. Makin hancur, makin hari makin diterpurukan. Di tengah-tengah keterpurukan, dia tidak mau menyerah. Dia sadar akan kegagalannya, dia sadar akan kejatuhannya, dia sadar akan keterpurukan hidupnya. Lalu dia berkata, oh, aku telah berkata ini, aku telah berdosa terhadap surga, aku juga telah berdosa terhadap Bapa. Haleluya. Dia berkata, betapa limpahnya harta kekayaan Bapakku, biar aku kembali kepada Bapakku. Aku akan kembali kepada Bapakku. Seandainya pun dia tidak menerima aku akan memintanya dia jadikan aku sebagai apa? Sebagai karyawannya, bukan sebagai anak. Dia jadikan aku sebagai karyawan untuk bekerja. Waktu dia datang, namun perhati baik, Yesus memberikan perumpamaan karena kesadarannya akan kesalahan. Dia bangkit dari kegagalan. Waktu dia datang kepada ayah, David jauh, ayah langsung lari ke sana mengejar untuk menjemputnya, memeluknya, merangkulnya, menciumnya. Lalu dia memberikan perintah kepada seluruh anak buahnya, pekerja-pekerja karyawannya. Dia berkata, sembelihlah domba gemuk, kita akan bersuka cita karena dia yang telah hilang telah ditemukan kembali. Wah Bapak Ibu, Yesus memberikan perumpamaan ini. Ini artinya Bapak Ibu, Yesus sedang mengingatkan dengan sungguh-sungguh bahwa Bapa di sorga melebihi Bapa di bumi. Waktu seorang jatuh ke dalam dosa, Bapa ikut turut merasakan kesedihan, Bapa ikut turut merasakan penderitaan itu. Makanya ketika waktu orang itu sadar akan kesalahannya, dia akan menyadari, lalu dia berbalik kepada Tuhan, merendahkan diri Tuhan. Apa terjadi Bapak Ibu? Malaikat pun bersuka cita. Bapa bersuka cita karena hatinya tidak lagi menderita, hatinya tidak lagi bersedih, hatinya tidak lagi berduka cita, tapi hatinya bergembira karena uang kepunyaannya bangkitkan sebuah kekekalan. Haleluya. Tuhan kita baik Bapak Ibu, Tuhan dahsyat. Tapi kita jangan mempermainkan kedahsyatannya itu, jangan mempermainkan kasihnya itu Bapak Ibu. Amin. Mari kita perhatikan bahwa sudah kasih oleh Tuhan. Bangkit dari kegagalan. Orang tidak datang dan merendahkan hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan hidupnya, bapaknya pulihkan hidupnya, ayahnya menerima dia, bahkan membuat saya pesta yang besar, membuat pesta bukan karena kejatuhannya. Jadi ingat Bapak Ibu, jadi Yesus memberikan perumpamaan ini, bapaknya ini bersuka cita bukan karena dia datang dengan kemiskinannya. Bapaknya ini bersuka cita bukan karena dia datang dengan pakaian yang compang camping karena sudah habis pakaian, tapi bapaknya bersuka cita karena dia sadar
akan kesalahannya. Ingat Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, jika seorang menyadari kesalahannya, kita pasti akan senang. Amin. Saya kasih contoh begini saja Bapak Ibu, suami istri. Saya mau izin, saya kasih pinjamlah Pak Jimmy bersama istrinya Ibu Mary. Saya mau izin Ibu Mary ya. Ketika kalau Pak Jimmy membuat suatu kesalahan, Ibu Mary pasti marah. Tapi ketika waktu Pak Jimmy menyadari akan kesalahannya, lalu datang ke Pak istri berkata, "Dek, aku minta maaf." Sorry, Pak, adik, mami, atau yaya, atau apa? Mami, aku minta maaf, itu sudah salah. Kira-kira bagaimana hati istrinya? Bukan dia marah, tapi bukan, pasti dia akan senang. Dia bersuka, "Oh, aku senang kalau kamu sadar kesalahan. Aku senang kalau kamu sadar kesalahan. Aku senang." Terlebih Bapak di surga, amin. Bapak di surga dia sangat bersuka cita. Oleh sebab Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Kristus. Yang pertama, Bapak, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Itulah bagaimana sikap kita untuk mengatasi sebuah kegagalan. Itu yang pertama, sadari akan kesalahanmu dan rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Kenapa? Amsal tadi sudah mencatat, Amsal 24 tadi. Orang fasik, orang jahat akan rapuh dalam bencana. Kenapa Bu? Kenapa dikatakan orang jahat? Karena orang jahat sekalipun jatuh dalam dosa, karena egonya dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dan orang yang karena egonya tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau menyadari kegagalannya, itu akan membuat dia apa? Roboh dalam bencana, makin terpuruk dalam hidupnya. Jadi Bapak lebih baik jangan pertahankan ego, tapi lebih baik akulah kesalahan. Amin. Sadari kesalahan, maka Bapak akan bersuka cita. Haleluya. Kita bisa dikasih oleh Tuhan Yesus. Kunci utama semua pemulihan adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Musa, Daud dan Petrus ketika mengalami kegagalan karena kesalahan yang telah mereka lakukan, mereka segera menyadari kesalahan yang mereka lakukan, lalu mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka mengambil respon yang tepat dengan tidak menyalahkan Tuhan atas kegagalan yang mereka alami, tetapi mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan. Amin. Jadi pertama, mereka mengambil respon dengan tepat dan tidak menyalahkan Tuhan. Ada orang ketika jatuh dalam sebuah kegagalan, Tuhan yang disalahkan. Jatuh dalam sebuah kegagalan, orang lain yang disalahkan. Jatuh dalam sebuah kegagalan, situasi yang disalahkan. Jatuh dalam sebuah kegagalan, media sosial yang disalahkan. Untuk media sosial dia bisa ngomong, Pak. Boleh ngomong dengan pesawat itu. Untuk Facebook kita bisa ngomong. Kalau Facebook bisa ngomong, kita sudah diperkarakan. Apa salahku? Kesalahan itu ada pada pribadi manusia. Haleluya. Bapak Ibu, hari Minggu kemarin kita dilayani oleh Ibu Pendeta Ebenezer Padiana. Selesai beliau khotbah, waktu pulang kami sempat ngobrol bersama dengan suaminya. Suaminya kan ketua panitera pengadilan negeri Tanjung Priok. Ketua panitera kejaksaan negeri Tanjung Priok. Kami berdiri ngobrol, Bapak Ibu saya kaget. Dia berkata begini, selama ini kan media hanya menyampaikan tentang berita corona, positif, negatif, meninggal, sembuh, positif, sembuh, meninggal. Dia berkata, coba kalau media pergi ke pengadilan, itu setiap hari gugatan cerai. Lebih banyak orang Kristen. Saya nggak perlu sebut namanya Bapak, kan kita lagi lain. Dia berkata, dia sebut ada salah satu suku banyak gugatan cerai. Lalu kami ngobrol-ngobrol, dia berkata ini, ya mungkin karena corona sehingga perusahaan goncang, sehingga banyak yang di PHK, banyak yang di rumah. Langsung saya nyaut ke bilang, Pak, corona, di PHK, di rumah, faktor ekonomi itu hanya sebagai pemicu. Penyebab pertanyaan pertama, mungkin mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kalau orang sungguh-sungguh dengan Tuhan, apapun pemicunya dia tidak akan memilih itu, percaya. Itu karena seorang pasti tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena corona ini lalu menyebabkan dampaknya ekonomi, itu hanya sebagai pemicu saja Bapak Ibu. Tapi kalau orang sungguh-sungguh dengan Tuhan,
dia tidak mungkin akan sadar diri seperti itu. Jadi kita lihat Bapak Ibu, pada akhirnya apa yang terjadi, banyak orang berkata gara-gara corona, akhirnya saya dipecat dari perusahaan, gara-gara corona saya di PHK, gara-gara corona saya dirumahkan. Akhirnya istri berkata ini, Pak, kita sudah bersepakat. Saya berkata, nggak tahu lah corona ini saya nggak ada uang. Corona yang disalahkan. Bapak Ibu, perhatikan, Daud, Musa, Daud, Petrus, mereka tidak menyalahkan Tuhan, tapi mereka sadarkan kesalahannya, lalu mereka berkata dengan Tuhan, aku sudah berdosa. Yesus berikan sebuah perumpamaan tadi, anak yang bungsu berkata, apa dia berkata? Dia tidak berkata begini, gara-gara perempuan pelacur, semua harta habis. Dia tidak berkata begitu Bapak Ibu, tapi dia berkata, aku sudah berdosa terhadap sorga, aku berdosa Bapa. Wow. Coba datang dan Bapak bertanya, kenapa kamu bilang gara-gara pelacur-pelacur kehabiskan harta saya? Saya diperah sama mereka Pak, saya ditipu sama mereka telah bohong saya, mereka menipu saya, ternyata mereka memeras harta saya. Kalau dia ngomong gitu mungkin Bapak bilang, kau yang salah, kau salahkan mereka lagi. Tapi ketika dia datang, malah dia berkata ke bapaknya, Bapak, aku tidak layak menjadi anak Bapak. Ingat firman ini, aku tidak layak disebut anak Bapak, karena aku telah berdosa terhadap Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga. Wow, ini pengakuan yang luar biasa. Mengaku kesalahannya, merendahkan di hadapan Tuhan, Tuhan pulihkan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi mari kita mengambil respon yang tepat dengan tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain. Tetapi marilah kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Ingat, manusia yang pertama mereka jatuh dalam dosa. Waktu Tuhan tanya, tidak ada satu pun yang mengakui kesalahannya. Tidak ada satu pun yang mengakui kesalahannya Bapak Ibu. Tuhan bertanya kepada Adam berkata ini. Pertama, Adam mempersalahkan perempuan berkata ini. Bahkan dari bahasa Adam, dari bahasa Adam bukan mempersalahkan perempuan, tapi dari bahasa Adam dia salahkan Tuhan. Gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku, banyak yang bilang, kau tempatkan di sisiku gara-gara perempuan yang kau tempatkan. Tuhan dan perempuan itu disalahkan. Tuhan pastikan dengan sabar. Hai perempuan, apa yang kau lakukan? Gara-gara itu si ular yang di pohon itu. Ingat Bapak Ibu, untungnya pertanyaan sampai di perempuan itu saja. Coba kalau Tuhan tanya lagi kepada ular pun pasti akan mengelak. Dia berkata ini, loh saya kan cuma tawarkan, pilihannya di mereka. Bukan mereka itu baru saya datang ambil buah masukkan makan mulut mereka, saya salah. Saya kan cuma ngomong, saya kan cuma tawarkan. Untuk ularnya ditanya ke saudara, kalau ular pun ditanya, ular pasti akan mengelak. Tidak mengakui kesalahan orang yang disalahkan. Pada akhirnya Tuhan berkata, Adam, mulai hari ini terkutuklah tanah, bumi ini terkutuk. Kau akan bekerja keras, susah payah membanting tulang untuk mendapatkan makanan. Dan hai wanita, Bapak Ibu, saya pikir andai kata kalau mereka tidak terkutuk, mungkin perempuan itu melahirkan mungkin ketuang lunak, itu keluar. Karena Tuhan berkata begini, hai perempuan, karena engkau telah melanggar titahku, engkau akan menderita sakit besar saat engkau melahirkan. Maka sedang andai kata kalau tidak dikutuk, mungkin gampang saja melahirkan itu ya. Mungkin kayak rokok kencing atau mungkin bokong ludah, itu langsung sudah berdiri di situ. Tapi gara-gara kutuk akhirnya perempuan dia harus sakit, dia harus cari posisi, cari tenaga, bahkan mungkin sisa-sisa tenaganya dalam hidupnya dia harus memaksa untuk mengeluarkan si ucap. Itu kenapa Ibu? Karena penyebabnya itu tidak mengakui kesalahan. Coba Tuhan tanya, hei perempuan, coba andai kata berkata ini, aku telah berdosa terhadap Bapa, aku telah berdosa terhadap suamiku, dan aku yang kasih dia makan. Mungkin Tuhan berkata, ya udah, kamu sudah mengakui, tapi mulai sekarang aku boleh makan lagi ya, saya ampun, dan jangan ulang kembali. Tapi apa yang dikatakan waktu Tuhan bertanya, gak ada ular.
Jadi ingat Bapak Ibu, mari kita menyadari kesalahan kita, kegagalan kita, dan rendahkan diri hadapan Tuhan. Ada orang tanya, bagaimana orang ini? Tidak bertumbuh saya. Kenapa tidak bertumbuh? Aku melihat BM yang orang-orang ini. BM yang disalahkan Bapak Ibu. Orang yang tidak bertumbuh BM yang disalahkan. Bagaimana rohani? Rasa ya seperti itu. Kenapa? Pemain musik. Pemain musik yang disalahkan. Padahal dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Amin. Datanglah beribadah dengan tujuan satu hati untuk cari Tuhan, menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin BL, mungkin pemain musiknya, mungkin berkata ya itu sebelah yang saya datang menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana? Korban kamu main bentak-bentak. Pokok yang salah Bapak Ibu. Kalau pokok yang bentak-bentak itu urusan yang besar dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Maksud saya ini. Haleluya, kita Bapak Ibu. Berarti langkah awal untuk bangkit dari kegagalan adalah datang dan rendahkan hati, serta mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menerima kita. Tuhan pasti mengampuni kita. Tuhan pasti memulihkan kita. Jadi yang pertama, rendahkan hati hadapan Tuhan. Jadi langkah awal untuk bangkit dari sebuah kegagalan adalah datang dan merendahkan hati, serta mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan pulihkan kita. Dan ingat Bapak Ibu, ini bukan hanya dalam hal gagal dalam menjaga kekudusan, tapi mungkin ada orang gagal dalam pekerjaan, gagal dalam usaha. Akhirnya Tuhan mungkin saya salah dalam pekerjaan saya. Tuhan mungkin saya keliru dalam menjaga usaha saya. Tuhan saya akui kesalahan saya Tuhan. Atau mungkin saya menjalani pekerjaan saya usaha dengan tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan pasti pulihkan Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi Tuhan itu pasti pulihkan ekonomi kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Haleluya. Haleluya. Seringkali dalam menjalani kehidupan kita tidak menyadari jika kita tidak berbuat suatu kesalahan, dan Tuhan memakai kegagalan supaya kita menyadari kesalahan kita. Ingat Bapak Ibu, waktu kita berbuat salah, kita tidak menyadari kesalahan kita, makanya Tuhan izinkan gagal. Kenapa? Karena Tuhan pakai kegagalan untuk menyadari kita. Contoh, ada orang menjalani usaha. Dia menjalani usahanya bukan mengandalkan Tuhan, mengandalkan dukun. Andalkan dukun. Dia pergi ke dukun minta pelaris. Dia melakukan kesalahan besar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan dia dengan cara apa? Tuhan buat dia gagal. Waktu dia gagal, datang sama hamba Tuhan untuk berkata, mulai sekarang andalkan Tuhan ya. Cari andalkan Tuhan. Jadi Tuhan pakai, jadi kan Bapak, kegagalan adalah alatnya Tuhan untuk menyadarkan kita. Sekali lagi, kegagalan alatnya Tuhan untuk menyadarkan kita. Tinggal bagaimana sikap kita untuk menyikapi kegagalan itu. Haleluya. Dan Tuhan memakai kegagalan supaya kita menyadari kesalahan kita, serta belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh lagi dalam menjalani kehidupan kita. Ini adalah maksud dikasih oleh Tuhan. Ketika Daud menyadari kesalahan yang dia buat, Daud menyesal dan mengakui dosanya. Bahkan dia berpuasa untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Bayangkan Bapak sampai Daud berpuasa. Waktu Daud dan prajurit yang ada medan pertempuran, ya ada di istana raja, ya berdiri di atas soto rumah. Berarti rumahnya bertingkat, dia berdiri di terasnya. Lalu dia melihat tetangganya itu rumahnya enggak bertingkat, rumahnya hanya di bawah. Mungkin kamar mandinya enggak pakai atap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau hidup di kota hati-hati kalau kamar mandi enggak ada atap. Harusnya juga di sekeliling sana rumah tingkat enggak di sana. Kalau rumah tingkat hati-hati. Akhirnya dia di sana, oh ada yang lagi mandi. Dia turun ke bawah, dia kasih tahu satpamnya, panggil perempuan setelah. Panggil perempuan datang tidur ke perempuan itu. Lalu sebenarnya ingat Bapak waktu dia jatuh ke dalam dosa itu, akhirnya lalu berbahaya kemudian Uria pulang. Sebelum Uria pulang, di beberapa waktu kemudian diinformasikan bahwa istrinya tetangganya lihat, loh dia hamil sama siapa? Suaminya kan belum pulang dengan peperangan. Dia hamil. Ingat Bapak Ibu, yang namanya busur akan dibawa oleh tetangga.
tetangganya lihat, kok berita sudah dikunci deh, jalannya sudah mulai begini deh. Kenapa dia? Tetangganya mulai ngomong bisik-bisik. Suaminya kan ada medan peperangan. Dan akhirnya tetangga ngomong, dengar hasil aja. Kedengaran sampai ke Daud, dimintakan sampai kepada Daud. Tuan Raja, itu tetangga itu kan istrinya tentara, istrinya jenderal. Jenderal itu kan sekarang masih medan pertempuran. Nah sekarang kok dia hamil? Sama siapa dia hamil? Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu kehamilan Batseba disampaikan kepada kepada Daud memerintahkan untuk panggil Uria. Padahal Uria lagi sibuk perang. Bayangkan Bapak Ibu, seakan-akan dia memberikan kehormatan bagi Uria. Disuruh panggil Uria, akhirnya disuruh utusan-utusan pertempuran pertempuran datang berkata, hai Jenderal Uria, Tuan Raja suruh Anda pulang ke istana. Waktu pulang ke istana, Daud berkata, pulanglah ke rumahmu. Seakan-akan dia beri kelonggaran buat Uria supaya gak usah perang, kasihan juga kamu, lebih kamu pulang ke rumah saja, ketemu istrimu. Tapi Tuhan tidak mau itu terjadi. Tuhan mau tegur Daud sehingga disuruh dia pulang. Uria tidak mau pulang. Uria berkata, bagaimana mungkin saya mau pulang tidur bersama dengan rumah istriku, sedangkan prajurit anak buahku sedang ada di medan pertempuran. Mukaku tahu di mana kalau orang timur ngomong begitu Bapak. Mukaku tahu di mana. Anak buahku lagi perang, aku pulang tidur dengan istriku. Tak ternyata penyampaian Uria ini membuat Daud ini makin buntu pikirannya, sehingga dia mengambil dalam pikiran apa yang terjadi. Dia berkata, oke, kalau begitu tidurlah istana ini, besok kamu akan kembali ke medan pertempuran. Dengan tulis surat itu juga dibawa oleh Uria sendiri. Surat itu ditujukan kepada siapa? Surat itu ditujukan kepada pahlawannya Uria. Siapa namanya? Yoab. Surat itu ditujukan kepada Yoab. Karena Yoab itu adalah atasannya Uria. Dan Uria juga yang bawa surat. Uria kembali dengan pertempuran. Dia menyerahkan sepucuk surat kepada komandannya Yoab. Yoab membaca isi surat. Sekarang kamu maju bertempur, tempatkan si Uria di barisan yang paling depan. Biasa Bapak Ibu, yang paling depan itu anak buah komandan dari belakang. Ayo sana. Ini dikatakan tempatkan dia di barisan yang paling depan. Lalu isi surat selanjutnya, dan ketika orang Filistin menyerang, lari mundurlah kamu, biarkanlah si Uria mati terbunuh. Apa dosa Uria Bapak Ibu? Apa kesalahan Uria? Kok diperlakukan seperti itu? Mungkin dipikir Yoab, jangan-jangan si Uria ini kemarin dia pulang ke sana dibuat salah besar. Akhirnya Yoab mengikuti perintah, karena surat itu dibawa tanda tangan Raja Daud dengan cap cincin negara. Mereka bertempur, didapatkan Uria barisan paling depan. Waktu orang Filistin menyerang, lalu dia mulai berkata, ayo lari mundur. Tapi Uria tidak dengar salah. Dikatakan tiap mengejarkan dia memang terbunuh. Uria mati terbunuh. Waktu disampaikan berita, lalu Yoab mengirim utusan sampai kepada Raja Daud bahwa Uria sudah mati. Karena kami menghadapi pertempuran yang sangat hebat. Kami lari menyelamatkan nyawa kami masing-masing dan Uria sudah mati terbunuh. Daud berpikir, selamatlah, dosanya tidak diketahui. Lalu Daud mulai suruh orang memanggil Batseba menjadi istrinya. Seakan-akan dia menyelamatkan Batseba. Batseba, jangan takut, suamimu sudah mati, tapi jangan takut, aku yang akan menggantikan suamimu. Aku akan mengambil kamu jadi istriku. Tapi Tuhan tidak mau itu terjadi Bapak Ibu. Tuhan tidak mau terjadi perkumpulan dosa di istana kerajaan. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Nathan. Nabi Nathan datang kepada Daud dan dia berkata, ada seorang yang ada dua orang ada di sebuah penduduk. Lalu dia berkata, yang seorang dia mengambil kepunyaan orang lain. Waktu Nabi Nathan menyampaikan dalam bentuk sebuah kiasan mengenai perkesalahan itu, Daud akan marah berkata, siapa orang itu? Bawa kemari supaya kita akan hukum dia. Nabi Nathan berkata, Tuanku raja yang melakukan
mengambil pasien menjadi istri Tuhan dan membiarkan suaminya untuk mati terbunuh tanpa melakukan dosa dan kesalahan. Waktu Nabi Nathan sampaikan Bapak Ibu, apakah Daud berkata begini, gak ada dia mandi kamar mandinya pakai atap, gak ada dia kamar mandinya udah dikasih atap, mandi terakhir di tempat dulu terbuka lagi. Daud tidak menyalahkan situasi Bapak Ibu, Daud tidak menyalahkan lingkungan. Tapi apa kata Daud? Daud berkata, baik Nathan, saya sudah berdosa terhadap Tuhan, saya sudah berdosa terhadap seluruh umat Israel. Sampaikanlah kepada umat Israel bahwa rajamu telah berdosa. Bayangkan betapa rendah hati Daud. Sebagai seorang raja dikatakan sampai kepada umat Israel bahwa rajamu telah berdosa. Aku telah berdosa. Dan Alkitab mencatat Daud sampai berpuasa karena menyadari kesalahan. Amin. Bapak Ibu, orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memulihkan hidupnya. Tuhan pasti membina dia. Konsekuensi dari kesalahan Daud tetap ada, tetapi karena ia merendahkan hati dan mengaku dosa, Daud tetap disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Sampai hari ini Kristus Yesus disebut tunas Daud. Luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Ingat Bapak Ibu, orang yang jatuh di dalam dosa atau jatuh dalam sebuah kegagalan, lalu dia tidak mau bangkit dari kegagalan, itu yang membatalkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi orang yang bangkit dari kegagalan itu sementara itu berarti dia sedang membuka pintu supaya Tuhan menggenapi janji dalam hidupnya. Kejatuhan Daud tidak dapat membatalkan rencana Tuhan bahwa dari keturunan Daud yang akan disebut raja segala raja. Karena Daud menyadari kesalahannya, Daud bangkit dari kesalahannya, dan itu tidak membatalkan rencana Tuhan. Makanya sampai Yesus disebut tunas Daud, anak Daud. Haleluya. Haleluya. Yang kedua harus dikasih oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita supaya kita bisa bangkit dari sebuah kegagalan? Yang ketiga adalah memperbaiki kesalahan. Jadi kalau sudah rendahkan diri hadapan Tuhan, apa terjadi selanjutnya? Kalau sudah merendahkan hati hadapan Tuhan, mengaku dosa hadapan Tuhan, merendahkan hati diri hadapan Tuhan. Yang kedua apa? Memperbaiki kesalahan. Kalau sudah mengaku kesalahannya, tapi tidak mau memperbaiki kesalahan itu, ya percuma dong. Saya kasih contoh lagi tadi. Kalau Pak Jimmy sudah mengaku kesalahannya kepada istrinya, tapi tidak mau memperbaiki kesalahan itu, ya percuma. Jadi dia harus mengaku kepada istrinya, berkata, mami saya sudah salah, saya salah begini. Saya sudah mengatakan dirinya apa yang saya tidak memperbaikinya, artinya tidak mengulang kembali. Istrinya pasti senang sekali dengan dia. Amin. Tapi kalau melakukan kesalahan itu lagi, ya percuma mengakukan. Haleluya. 2 Tawarik pasal 7 dan 14. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita baca sama 1, 3. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar ke surga dan mengampuni dosa mereka. Apa kalimat terakhir? Serta memulihkan negeri mereka. Jadi pada kalimat ini, umat yang atas namanya disebut merendahkan diri. Jadi poin pertama tadi adalah apa? Rendahkan hatimu. Setelah rendahkan hatimu, apa yang selanjutnya? Selanjutnya dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi yang kedua apa? Memperbaiki kesalahan. Waktu memperbaiki kesalahan dan 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 kalimat terakhir dikatakan, maka aku akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Tuhan mengampuni dosa kita, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan usaha kita, memulihkan bisnis kita, memulihkan kesehatan kita. Katakan amin. Haleluya. Yang penting itu bagus dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah mengakui merendahkan kepada Tuhan, yang saudara memperbaiki kesalahan. Haleluya. Langkah kedua untuk bangkit dari sebuah kegagalan adalah berubah. Amin. Berubah. Kasih kiri kanan. Berubah.
jangan orientasi yang berubah, kita pun bisa harus berubah. Amin. Orientasi sebenarnya berubah ya. Mari Bapak Ibu. Langkah kedua adalah untuk bangkit dari kegagalan adalah berubah, mulai memperbaiki karakter dan kebiasaan kita yang salah yang menyebabkan kita gagal. Dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, Tuhan akan menunjukkan belas kasihan dan mengajari kita mana yang baik dan mana yang salah. Mengubah sebuah kebiasaan memang bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tetapi jika kita mulai membangun sebuah kebiasaan yang baru, yang baik dan seturut dengan firman Tuhan, maka pelan tapi pasti kehidupan kita pun akan mengalami perubahan hidup. Haleluya. Berarti baik. Mengubah sebuah kebiasaan memang bukan hal yang mudah. Tetapi jika kita mulai membangun sebuah kebiasaan yang baru, yang baik dan seturut dengan firman Tuhan, maka pelan tapi pasti kehidupan kita pun akan mengalami perubahan. Sebagai contoh, jika selama ini kita suka bersungut-sungut dan marah-marah, mulailah membangun kebiasaan mengucap syukur dan bersabar. Amin. Mungkin selama ini sukanya bersungut-sungut dan marah-marah, sukanya mengeluh dan mengeluh, sukanya menggerutu dan terus menggerutu. Sekarang mulai belajar apa? Bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Mungkin selama ini mengeluh, menggerutu, mengomel, ada dari dua menjadi ber. Suka menggerutu, suka mengeluh, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. Sekarang bolehlah belajar itu bersabar, bersyukur, bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Haleluya. Jika selama ini kita kurang mengasihi orang lain, mulailah menabur kasih kepada orang lain. Selama ini mungkin tidak peduli dengan keselamatan orang lain, sekarang mulai belajar untuk peduli dengan keselamatan orang lain. Selama ini mungkin sudah berpikir terserah mereka, yang penting saya selamat. Sekarang mulai berpikir bagaimana supaya mereka tidak selamat. Haleluya. Jika selama ini ada karakter kita yang berpotensi untuk menyakiti dan merugikan orang lain, mari kita mulai berubah. Kebiasaan baik yang kita bangun akan membawa dampak yang baik bagi hidup kita dan orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mintalah kekuatan Tuhan untuk berubah menjadi semakin lebih baik seperti yang dikehendakinya. Ingat Bapak Ibu, untuk berubah dan tidaklah mudah dengan kekuatan kita, tidaklah mudah dengan kekuatan manusia, tapi sangat mudah jika itu dengan kekuatan Tuhan, dengan mengajarkan Tuhan. Amin. Kalau kita mengajarkan Tuhan Bapak Ibu pasti mudah. Karena apa? Karena yang mendorong kita adalah Tuhan sendiri, yang bekerja bagi kita adalah Roh Kudus sendiri. Haleluya. Yang ketiga bisa dikasih oleh Tuhan, langkah sekali, langkah yang ketiga supaya kita bisa bangkit dari kegagalan. Yang ketiga adalah move on, move forward. Amin. Move on, move forward. Haleluya. Hidup yang move on, move forward adalah hidup yang mampu meninggalkan masa lalu dan berani menerima kehidupan yang baru atau situasi yang baru. Jadi move on, berani berubah. Jadi yang tadinya malas-malas, mulailah move on. Jangan rasa nyaman dengan kemalasan. Mulai move on. Paksakan diri untuk bangun subuh. Yang tadinya bangun jam 6 dan 7, mulai move on. Paksakan diri untuk bangun jam 7. Haleluya. Untuk mulai bangun jam yang tadinya bangun jam 6, jam 7, paksakan dirimu untuk apa? Untuk bangun lebih awal, bangun jam 4 atau jam 5. Move on. Hidup yang mampu meninggalkan masa lalu dan berani menerima kehidupan yang baru atau situasi yang baru. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20. Apa kata Paulus? Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, Paulus berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, tadinya Paulus hidup dengan apa maunya dia. Jadi tadi Paulus hidup dikontrol, dikendalikan, digerakkan, dituntun oleh pikirannya.
Jadi perhatikan, ketika kalau hatinya, pikiran berpikir, udahlah kamu pergi ke sana, bunuh orang-orang di Damsyik. Dia pergi ke sana untuk membunuh, pergi ke sana dan bunuh semua orang yang di sana. Dia pergi untuk membunuh. Tapi berarti kamu sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika dia mengenal Tuhan, dia berusaha untuk move on dari hidup dari sebuah kejahatan menjadi hidup yang penuh dengan belas kasihan. Dia hidup dunia menjadi hidup yang dikontrol oleh Tuhan. Makanya kalau kita baca surat-surat Paulus, bahkan ada satu surat Paulus pernah berkata ini, biarlah aku ditawan oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi Bapak Ibu harus mulai apa? Move on. Rendahkan diri, rendahkan hati, mengakui kesalahan, berubah, move on. Haleluya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti Bapak Ibu, sikap Rasul Paulus ini dapat kita contoh. Dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah secara total, sehingga dia tidak khawatir, gentar atau takut menghadapi tantangan yang berat, bahkan nyawanya sendiri. Dia tidak lagi mengasihi kawannya. Kenapa? Karena dia sudah move on. Yang tadinya dia sayang kepada nyawanya, sekarang dia mulai move on. Yang tadi itu dia suka sekali melenyapkan nyawa orang, sekarang dia sudah move on. Dia berusaha bagaimana supaya nyawa orang selamat. Bukan hanya selamat dari malapetaka kejahatan dunia, tapi selamat dari neraka. Itulah pikiran Paulus. Bagaimana supaya orang ini selamat dari neraka? Dia pergi memberitakan Injil sampai ke kapan? Haleluya. Haleluya. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Kristus. Saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana supaya kita dapat bangkit dari sebuah kegagalan? Adalah apa Pak Ibu? Bagaimana supaya bisa bangkit dari sebuah kegagalan? Yaitu apa? Berjalan maju. Waktu engkau gagal, jangan tinggal diam. Sekali, waktu engkau jatuh dalam dosa, jangan tinggal dalam kenyamanan dosa. Waktu engkau menjalani sebuah usaha bisnis dan gagal, jangan berhenti. Don't break. Jangan berhenti, tapi bergerak maju. Mari berjalan maju. Haleluya. Berjalan maju. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Kita melihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Paulus berkata begini dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 13. Paulus berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap kalau aku telah menangkapnya. Perhatikan kalimat ini. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini berbicara apa Ibu? Bahwa Paulus bagaimana supaya dia mau berubah, dia terus bergerak maju. Makanya berkata, aku melupakan segala sesuatu yang ada di belakangku. Ingat Bapak Ibu, waktu kita melihat Tuhan, waktu kita mulai bergerak maju, iblis coba untuk membalikkan memori kita, memutar kembali memori kita untuk mengingat kesenangan, kesukaan di masa lalu. Iblis berusaha untuk kembali memori itu, memutar kembali. Supaya apa? Seperti kita sudah bergerak maju, tapi kita coba berhenti lalu mundur. Iblis tidak mau anak Tuhan itu bergerak maju. Iblis tidak mau saudara bergerak atau melangkah maju. Iblis mau supaya saudara berhenti lalu berbalik mundur. Makanya pada waktu kita mulai tingkat penyembahan kita mulai naik tangga boleh naik ke tingkat berikut, boleh menikmati persekutuan. Iblis kadang ingatkan masa lalu, diingatkan masa lalu. Waktu saudara sudah mulai menikmati sukacita bersama dengan Tuhan, iblis boleh mengingatkan kesenangan dunia di masa lalu. Waktu saudara ketemu teman-teman, waktu saudara ingin mulai menceritakan Injil, iblis coba mengingatkan masa lalu. Saudara boleh begini, atau contoh begini saja Bapak Ibu. Waktu saudara dengan teman-teman lagi ada sebuah reuni atau pertemuan atau merayakan ulang tahun, lagi dengan sukacita, sebenarnya itu saudara bersyukur untuk menceritakan buat teman-teman yang datang. Tiba-tiba iblis mengingatkan memori di masa lalu. Wah, kalau ulang tahun begini biasa kami minum sampai pagi.
apalagi ulang tahunnya malam minggu, kami minum joget sampai pagi. Iblis mengingatkan itu. Kami minum, lalu kami joget-joget cukup 5 hari. Iblis mengingatkan itu Bapak Ibu. Untuk apa? Membuat saudara itu mulai, akhirnya pikiran saudara mulai kembali ke arah. Saudara tidak lagi berbalik arah, tapi pikiran mulai kembali berbalik arah. Ini boleh renungkan. Bukan lagi merenungkan bagaimana kesempatan bisa mau jadi terang buat teman-teman saya. Boleh menginjili mereka. Kalau saudara boleh ketemu dengan teman-teman itu ngobrol, saudara boleh berpikir bagaimana ya. Semua mereka tawarkan rokok, tawarkan minuman. Lalu saudara berpikir bagaimana saya menjadi terang buat mereka. Tiba-tiba itu diingatkan masalah. Akhirnya saudara berpikir ya, menghargai mereka, hormatilah mereka. Lalu Tuhan tidak lagi dihormati. Jadi mari Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat bangkit dari kegagalan, yaitu berjalan maju, terus bergerak, jangan berhenti, don't stop, terus bergerak maju Bapak Ibu. Kita lihat firman Tuhan ini. Hal terakhir setelah kita belajar memperbaiki kesalahan adalah jangan tergoda untuk kembali ke belakang dengan segala kebiasaan dan kesalahan kita yang lama, melainkan berjalanlah maju ke depan. Percayalah bahwa di depan ada sesuatu yang baik dan indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bersemangatlah untuk berjuang kembali bersama Tuhan. Pengampunan yang Tuhan berikan selalu disertai dengan sebuah apa? Pengharapan baru. Ingat Bapak Ibu, waktu kita menyadari kesalahan kita mengakui kesalahan kita bangkit dari kegagalan, kita datang menghadap pintu, menghadap Tuhan, rendahkan hati, kita berubah, kita move on dari kebiasaan kegagalan kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan tidak hanya memberikan sebuah pengampunan, tapi juga apa? Tuhan juga memberikan harapan baru. Waktu orang gagal, dia mengakui kesalahannya, Tuhan tidak hanya mengampuni, tapi Tuhan memberikan pengharapan baru di hari esok. Hari ini gagal, tapi besok ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Amin. Makanya firman Tuhan berkata ini, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Haleluya. Itu artinya kegagalan hari ini tidak akan menghalangi saudara untuk menikmati sukacita, kebahagiaan, harapan hari esok. Saudara tidak menerima itu kecuali saudara tidak bangkit dari kegagalan. Tapi waktu kita bangkit dari kegagalan, kita merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita, Tuhan pulihkan kita, dan memberikan harapan baru Tuhan kita. Ingat saudara, Petrus tidak menjadi orang yang gagal di akhir hidupnya. Awal hidupnya mengikuti Tuhan, Petrus gagal, bahkan 3 kali gagal. Tetapi akhir hidupnya dia tidak gagal. Tetapi ia justru menjadi rasul yang hebat dan membawa banyak orang mengalami kesembuhan dan keselamatan. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang gagal, orang yang ber3 kali mengaku tidak mengenal Yesus, tapi Tuhan pakai hidupnya hanya dengan bayangannya orang sembuh. Bayangkan kalau Bapak Ibu di sini semua hanya dengan bayangan saudara semua orang sembuh, maka saya yakin kota ini menjadi kota yang sangat sehat. Setiap kali saudara bawa motor, orang sakit di samping sembuh, di lampu merah saudara berhenti, tiba-tiba orang di samping kiri kanan lagi bawa rumah sakit, sembuh dari rumah sakit. Ingat, luar biasa bangsa dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat ini.